Siap. Ya. Udah Oke, semoga kerjaannya ya. Yes. 3, 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari yang penuh berkah ya, di hari raya kita umat muslim hari ini, yaitu hari Jumat yang banyak keutamaan dan keberkahan. Insya Allah kita akan di episode ke-10 ya bersama salah satu relawan kita, Restu ini, yang sedikit akan membahas banyak, mungkin lebih ke profil beliau, kemampuan beliau ya, dari sisi pengelolaan keuangan ya. Ya, boleh. Apa namanya? Panduan dalam membuat atau penyusunan laporan keuangan, atau mungkin perpajakan boleh, tentang bea cukai boleh, pokoknya tentang atribut keuangan lah. Oh iya. Oke, mungkin fokusnya ini untuk informasi nanti pelatihan ya. Nah iya betul. Yayasan. Nah, insya Allah seperti biasa untuk tanya jawab ya, yang antum bertanya di Facebook di YouTube ya. Di YouTube silahkan kalau ingin ada yang bertanya terkait seputar yang tema hari ini. Kemudian tema hari ini adalah terkait ya mukadimah untuk nanti pelatihan, khususnya sih bagi para yayasan ya. Semoga ada yang dapat dimanfaatkan kegiatan ini. Nah, jadi judulnya itu apa sih? Mungkin pengenalan pada pelatihan PSAK 45. Apa namanya itu? Entitas. Pembuatan dokumen, penyusunan dokumen PSAK 45 ya, entitas nirlaba ya, khusus yayasan, otomatis nirlaba ya, pasti yayasan ya. Nanti belum tentu. Oke, jadi seperti biasa untuk rekamannya dapat dinikmati di seluruh layanan podcast ya, baik di Anchor FM atau Spotify dan lain-lain. Itu bisa banyak, dan ini juga banyak ya bagi pengguna di iPad, Apple Store juga ini sudah tersedia. Silakan langsung di iPhone Podcast, kalau nggak salah di iPhone apa ya Pak namanya, Apple iTunes ya di iTunes ya. Jadi bagi yang ini bisa dari MacBook-nya ataupun dari iPad-nya atau dalinya, bisa langsung di search terkait dengan seluruh podcast TSL. Nah, kita mulai saja dari ini ya, beliau ini salah satu relawan yang sangat ya muda ya, mudanya ya, karena ukurannya masuk ke TSL-nya. Jadi beliau masuk alhamdulillah sesuai ke latar belakang beliau, membantu di bagian Direktorat Keuangan Tarbiyah Sunnah Learning agar lebih baik lagi untuk menyampaikan atau menginformasikan terutama pengelolaan dokumen laporan keuangan di Tarbiyah Sunnah Learning. Karena kan sebagaimana kita ketahui bahwa Tarbiyah Sunnah Learning pemasukan dana utama itu mayoritas dari umat gitu. Maka harus kita laporkan secara dengan terbuka ya, istilahnya akuntabel. Akuntabel, dapat dipercaya, dan akhirnya merupakan sebuah amanah juga, laporan itu dibuat dengan yang baik. Nah, mungkin kita awalnya mulai dari antum di mana tinggal, Kak? Saya tinggal di rumah. Cuma juga rumah. Di rumah di daerah Sariwangi, sama satu negara dengan MC. Oh, Masya Allah. Jadi ngapain ditanya ini? Ini kan cerita ini ngisi durasi, ya, isi durasi. Biar pada tahu ya. Iya. Beliau ini masih aktif ASN ya? Iya, alhamdulillah masih. Jadi kalau ada yang mahasiswa-mahasiswi TSL yang masih aktif belajar dan ketemu beliau, ya mungkin antum sekementerian ya, atau gitu. Satu instansi lah tempatnya ya, seperti itu. Jadi kita awali ini mulai dari
kan judulnya tuh PSAK ya, Iya, 45. Nah, PSAK mungkin 45. banyak orang itu atau banyak yayasan ini sebenarnya belum sadar perlunya membuat laporan yang istilah tuh ini kan berarti kan sesuai standar. Sesuai standar. Ya, jadi bukan kayak kita mungkin laporan, yayasan mungkin bikin laporan ya Iya. untuk para donatur dan sebagainya, tapi mungkin secara standar kenegaraan ya. Secara ala kadarnya. Ya secara kadarnya bisa, namun kan secara kenegaraan juga kan istilahnya tuh negara meminta laporan pada dasarnya terkait yayasan ini ya. Betul, nah ini tuh emang dokumen khusus untuk nirlaba dan khusus yayasan apa setiap yayasan itu pasti nirlaba? Oke. Nah gimana? Berarti untuk memulai pembicaraan kita kali ini kita berbicara apa dulu ya gitu. Ruang lingkupnya Ya, berarti ya, ruang lingkup dari si PSAK ini, PSAK 45 ya. Nah, apa itu? Itu kan kayaknya kependekan gitu. Pasti ada kepanjangannya. Pasti ada kepanjangannya. PSAK itu adalah pedoman, P-nya pedoman, S-nya standar, A-nya akuntansi, K-nya keuangan, pedoman standar akuntansi keuangan. 45 adalah nomor urut di dalam PSAK. Jadi PSAK bukan ini kemerdekaan ya? Bukan. Ana juga tadi mau bilang itu diambil Antum itu jokes Ana itu. Itu dia. Ana tadi mau bilang itu bukan tahun kemerdekaan kita, bukan. Tetapi itu adalah nomor urut, nomor urut PSAK-nya. Dalam artian PSAK ini sampai sekarang detik ini setahu saya Afwan ada kurang lebih 73 nomor. Jadi PSAK nomor 1 sampai PSAK nomor 2 dan seterusnya, terakhir di tahun 2018 kemarin PSAK nomor 73. PSAK nomor 73 itu dia mengatur tentang sewa. Sewa menyewa. Jadi sewa pun ada standar. Itu mah berarti yang laba-laba ya. Bisa terjadi di laba, bahkan yayasan pun kan kadang ada transaksi sewa menyewa. Misalnya dia belum memiliki bangunan sendiri nih. Maka dia harus menyewa, bagaimana treatment sewa itu seperti apa. Baik itu di yayasan atau di profit oriented organization misalnya, itu seperti apa. Artinya begini, kalau sekelas sewa saja yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering sewa menyewa, itu ternyata ada standarnya, ada guidance-nya, ada aturannya, apalagi sekaliber yayasan. Yayasan di Indonesia wah banyak sekali. Pasti banyak sekali. Di Bandung aja kayaknya udah ratusan ada, mungkin ya ratusan. Ribu mungkin ya yayasan. Tetapi mayoritas yayasan ini tentunya dibangun atau diorganisir atau di-manage ya sesuai dengan kompetensi masing-masing pengurusnya. Padahal di suatu waktu atau di suatu keadaan mereka dalam hal ini yayasan dipaksa menyusun suatu laporan atau suatu dokumen, tadi di Mukadimah disebutkan itu yang dia terstandar. Kalau misalnya dia menulis penerimaan itu begini caranya. Ketika dia ingin memunculkan tanah dan bangunan itu begini caranya. Itu kapan diakui dan seterusnya. Itu ada standarnya. Kembali lagi ke tujuan khusus tadi. Emang apa sih kadang-kadang negara tadi ya membutuhkan yayasan dalam hal pelaporan keuangan yang baik. Misalnya yang paling populer pajak. Yayasan suka atau tidak suka mau subjek pajak kan sebenarnya. Iya, mau atau bukan tidak. Objek ya? Objek. Ya, subjek sama objek ya. Berarti kalau misalnya yayasan dia subjek. Subjek. Iya, subjek. Objeknya apa? Penghasilan yang diterima oleh yayasan itu. Jadi kalau misalnya yayasan itu tidak memiliki penghasilan dalam tanda petik karena dia misalnya pure sosial, maka tidak ada penghasilan, tidak ada objek pajak di situ. Begitu. Oke, secara pajak dia aman, dia tidak perlu membuat laporan keuangan yang terstandar dan seterusnya. Tetapi mungkin nanti ketika dia akan proposal ke investor kah? Investor kalau misalnya investornya orang per orang, rata-rata mungkin yang penting hubungan kekeluargaan mungkin. Hubungan relasi. Wah, anak kenal nih sama yang punya yayasan, oke, anak invest kan seperti itu. Trust di situ, kepercayaan di situ. Tetapi ketika yayasan ini maju lebih jauh, ingin proposalnya ternyata ke instansi resmi misalnya, instansi pemerintah kah atau BUMN atau BUMD
atau perusahaan-perusahaan swasta yang sudah expand, misalnya PT atau CV yang sudah expand pun banyak, pasti dia akan minta laporan keuangannya. Ketika yayasan membuat laporan keuangan yang tadi ala kadarnya, pasti akan mengerutkan dahi. Ini gimana cara membacanya, kan seperti itu. Iya. Maka pada intinya kita nanti akan bahas intinya satu, supaya yayasan bisa membuat suatu laporan keuangan yang terstandar, yang siapapun membaca mengerti. Begitu kurang lebih. Kalau kita nggak yayasan nih, nggak bikin dokumen tersebut, ada punishment-nya? Ya. Atau kalau kita buat itu ada reward-nya? Oke. Reward and punishment ya. Ya, dari sisi dari sisi pajak ya terutama ya. Ini kan Pajak bisa, sebagai subjek dan objek pajak ya. Betul. Oke, kalau suatu yayasan itu kita ini yang punya yayasan atau pengurus yayasan dimanapun antum berada, hal yang pertama yang wajib antum baca adalah secara duniawinya adalah undang-undang yang mengatur tentang yayasan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001. Di situ dia mengatur tentang yayasan. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 ini sudah lama sebetulnya, sudah rilis sejak 6 Agustus 2001 dia sudah rilis. Artinya sudah 19 tahun ya. Tetapi kalau ditanya yang punya yayasan sudah baca atau belum tentu. Nah, persis di pasal 48 di situ disebutkan kewajiban bahwa setiap yayasan dia wajib untuk membuat laporan keuangan. Anda bacakan? Nggak. Pasal Kayak di ini ya, salah satu acara TV itu yang merah itu ya. Yang merah apa sih? ngobrol pasal-pasal. Oh, yang merah yang ya, oke. Ya, padahal. Sebut merek ya. Oke, Anda paham. Ya, padahal. Ya, kembali di undang-undang tadi, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 itu kalau kita baca kurang lebih ada 73 pasal, berikut aturan peralihannya. Kalau kita baca di bab 7-nya itu dia berbicara tentang laporan keuangan. Laporan keuangan yang wajib, sekali lagi ya, wajib dibuat oleh yayasan dengan nama apapun, dengan tujuan apapun, sosialkah, pendidikan, politikkah, itu dia harus membuat laporan keuangan tahunan. Diatur di bab 7 pasal 48 undang-undang ini. Berbicara tentang punishment dan reward, di sini ada guidance-nya. Di pasal 1 disebutkan pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atas tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan. Itu di pasal 1-nya. Selain kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 tersebut, pengurus juga wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan. Di pasal 49-nya bahkan tegas disebutkan, Ana bikin yayasan nih sekarang. Paling lambat kapan sih Ana sudah mulai mencatat secara rapih segala transaksi keuangan di yayasan Ana gitu. Betul. Sekalipun Ana misalnya yayasan sosial misalnya seperti itu. Kapan? Di pasal 49 ayat 1 disebutkan paling lambat 5 bulan. 5 bulan terhitung kita bertahun-tahun. terhitung sejak tanggal tahun buku yayasan ditutup tapi ya. Jadi kalau misalnya tahun buku yayasan itu adalah 31 Desember biasanya, kita mendirikan sekarang bulan Juni ya? Juni 2020, beres 31 Desember 2020 berarti Januari udah ada. Bulan Mei ya? Bulan Mei 2021 itu sudah ada laporan keuangannya. Jadi 1 tahun ini ya? 1 tahun 5 bulan lah kalau didirikan. Tapi rata-rata kan yayasan ya, nggak bikin gitu kan. Boro-boroin nih. Nah di pasal-pasal berikutnya itu diatur konsekuensinya, konsekuensi hukum ketika yayasan tidak membuat itu. Jadi dari undang-undang yayasannya sendiri sudah ada reward and punishment-nya kurang lebih seperti itu. Apalagi kalau berbicara misalnya tentang pajak. Yayasan ketika dia ber-NPWP maka dianggap sebagai badan hukum. Iya, betul. Badan hukum walaupun dia sosial tetap namanya badan hukum. Badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial. Dia dalam bidang pendidikan misalnya seperti TSL ini. Maka dia badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan. Ketika dia berbadan hukum, yayasan, kemudian dia membuat NPWP, maka tadi dia sudah menjadi subjek pajak. Ketika sudah menjadi subjek pajak, mau tidak mau, suka tidak suka, setiap tahun harus bikin
SPT tahunan, surat pemberitahuan pajak tahunan. Oh iya. Yang mana salah satu syarat mutlak adalah laporan keuangan. Oh iya betul. Yayasan bikin SPT tidak ada laporan keuangan itu ditolak pasti ditolak. Nah, daripada ditolak nggak bikin. Iya, daripada ditolak mendingan kita belajar bareng-bareng, gampang kok sebetulnya. Bagi antum yang mungkin pernah belajar tentang akuntansi, entah itu even di SMK sekalipun ya. Even di SMK sekalipun yang jurusan akuntansi, IPS mungkin pernah belajar ya? IPS pun sebetulnya ya. Kalau anak IPS sebenarnya. Oh jadi IPS tapi ya. IPA lulusannya ke IPS. Tapi ke IPS IPS aneh. Ya even yang misalnya latar pendidikannya Afwan dia SMA sosial ataupun SMK akuntansi misalnya, menurut Ana sudah cukup untuk Dasarnya memahami ya? betul, cukup untuk memahami bagaimana sih PSAK 45 ini. Hanya memang perlu arahan dari orang yang untuk memang cara kerjanya betul tentang interpretasinya, tentang pengaplikasiannya, itu perlu arahan mungkin dari orang yang sudah lebih mengerti begitu. Kalau untuk nama-nama nama-nama di bagian dokumen akuntansi mungkin udah mahfum ya, udah umum kayak gitu. Oke, itu secara ini ya berarti ada konsekuensi hukum ketika tidak melaporkan. Iya betul betul. Berarti sebagai bentuk ketaatan juga ya minimal Betul, di sananya ya. Betul, Dan betul. ketika kita membuat laporan sesuai dengan standar yang memang berlaku di Indonesia, kita juga bentuk amanah kepada para donatur ya. Betul, Makin meningkatkan betul sekali. kepercayaan ya. Nah, Anda bisa membaca pikiran, Antum bisa membaca pikiran Anda mau tadi udah diambil ya, jokes tentang 45, sekarang tentang investor diambil lagi. Betul Ahi, betul. Kita bikin laporan keuangan sehebat apapun, serapih apapun, sestandar apapun kan pada intinya tadi ya. Untuk donatur ya. Donatur, investor lah. kita Terlepas bicara. itu aturan negara ya. Betul gitu. Dan kadang-kadang kita nih yayasan nih comfort zone. Apa artinya? Artinya tanpa membuat laporan keuangan pun investor ada nih. Nah, Kadang-kadang ternina bobokan seperti itu gitu. Oh, Ana tanpa bikin laporan keuangan yang terstandar, misalnya sesuai dengan PSAK 45 lah, PSAK nomor 1 lah tentang penyajian laporan keuangan, investor ada seperti itu. ya mungkin kalau ada yang yayasan yang biasa hidupnya dari dana CSR mungkin ya. Iya. CSR itu bahasa Indonesianya apa ya? CS itu teman. Bukan customer service juga. Itu Corporate social responsibility. ya. Jadi intinya itu setiap perusahaan di Indonesia tuh diwajibkan ya Iya. di perusahaan tertentu ya. Betul. Untuk program membantu Iya. sosial. Jadi mungkin ada bagi yayasan yang memang mungkin itu salah satu idenya dari perusahaan. Cuma ya itu harus milih-milih perusahaan ya sesuai dengan visi misi Betul. perusahaan. Berarti Anda baru kepikiran ya. Berarti sebenarnya ketika di satu sisi perusahaan-perusahaan expand ini dia diwajibkan CSR, Iya. ini sebenarnya juga untuk menopang di sisi yang lain ada yayasan-yayasan ya. Betul. Simbiosis berarti Iya, mutualisme. cuma untuk yayasan harus pilih-pilih karena kan perusahaan kadang mungkin Kepentingan. tidak sesuai dengan visi misi. Oh iya betul. Kan masa Masa TSL ininya ke perusahaan perusahaan apa? bir. Rokok gitu kan nggak Iya, nggak nyambung betul. gitu. Nggak nyambung. Meskipun mungkin ini CSR-nya gede ya. Oh, pasti gede. Gede. Pasti gede. Ya. Pasti besar. Jadi terlebih mungkin dasarnya adalah sebagai bentuk amanah kita ya Iya, dalam betul. menyusun dokumen ini untuk para donatur. Betul. Lebih sistematis. Betul. Dan bentuk kita juga kan ada usaha dikit, usaha jadi lebih enak dibaca. Betul. Amanah berarti ya. Amanah lebih. Kembali ke tadi, dia tujuannya untuk memuaskan investor. Dalam artian ketika investor bertanya nih, uang Ana 1 tahun ini dikemanain aja nih. Ya. Kalau antum judulnya yayasan sosial berarti kan memang harus sosial. Pendidikan ya berarti harus pendidikan gitu. Orang yang berharap dari investasinya mengharapkan pahala Allah misalnya, mengharapkan ridha Allah, setiap rupiah yang dia keluarkan ingin mendapatkan ganjaran pahala dari Allah, tentunya kan akan nanya nih, benar-benar dikeluarkan di jalan Allah apa tidak kan seperti itu. Nah, di laporan keuangan inilah
Secara transparan. secara transparan, secara akuntabel itu clearly terlihat. Menarik ketika kita berbicara dana dari investor, sebetulnya kita ini punya utang berarti terhadap investor. Cash kita dapat ya, uang kita dapat. Orang akuntansi ketika nerima cash pasti cash langsung menjurnal di debit kan seperti itu ya. Kemudian di kreditnya ini menurut Ana ini liabilitas muncul, kewajiban muncul, utang muncul menurut Ana. Karena ketika kita menerima dana dari investor kita berutang nih sama mereka. Kita berutang bahwa uang ini kita pakai untuk misalnya operasional yayasan yang memang sesuai dengan visi misi si investor tadi. Betul. Akad dari si investor tadi. Nah makanya Ana coba bahas sedikit, Akhi mohon izin, akuntansi atau catatan keuangan atau pembukuan atau apapun itu namanya, pada prinsipnya sebenarnya kalau secara agama dalilnya di Al-Quran jelas. Di surat Al-Baqarah ayat 282 itu merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Di situ jelas yang artinya kurang lebih begini, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Nah, orang-orang yang beriman, kita ingin kita tergolong sebagai orang-orang yang beriman, tidak hanya di KTP saja. Kemudian kita bermuamalah, kita mendirikan CV, kita mendirikan PT, kita mendirikan yayasan, bermuamalah. Dan tidak secara tunai, investor memberikan uangnya sekarang. Tetapi apakah kita langsung sekarang, kita beri sembako sekarang, kita bergerak dalam bidang pendidikan sekarang, kan tidak ya. Artinya kita menerima cashnya sekarang, tetapi apa yang kita lakukan atau jasa kita tidak sekarang, itu berarti tidak tunai. Untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Nah disinilah yang disebut dengan akuntansi. Karena akuntansi ini kalau kita lihat di nomenklatur pada intinya adalah seni menulis. Menulis apa? Menulis transaksi keuangan. Yang pada akhirnya muaranya adalah laporan keuangan. Ada berbagai macam laporan keuangan. Yang kita tahu kan ada neraca, Ya, ada laporan besar, laba ya. rugi, betul. Buku besar itu adalah dokumen dalam siklus akuntansi sebelum menjadi laporan keuangan. Nah di yayasan ini bentuk laporan keuangannya agak berbeda. Oh. Jadi tidak ada judulnya neraca, tidak ada judulnya laporan laba rugi. Tetapi kalau laporan arus kas ada cash flow. Untuk catatan atas laporan keuangan ada. Nah disinilah pentingnya nanti kita belajar PSAK 45. Ruginya apa ya kalau yayasan ya? Kalau kecuali kan berbisnis. Ya. Betul. Paling ada defisit aja. Iya defisit. Defisit Nah kembali ke ayat tadi, hendaklah kamu menuliskannya. Berarti hendaklah kita mengakuntansikannya dengan standar yang disepakati bersama. Telah ada Ikatan Akuntan Indonesia yang dengan keilmuannya dalam hal akuntansi dia menyusun suatu pedoman standar yang kita tinggal mengikuti saja pedoman tersebut. Maka siapapun akan bisa membaca laporan keuangan kita dengan baik. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Jadi tidak hanya sekedar nulis, tetapi juga penulisannya harus benar. Dan seterusnya. Nah perlu digarisbawahi bahwa kembali konsep bahwa uang yang kita terima dari investor atau donatur itu adalah utang sebetulnya. Dari pengurus yayasan terhadap investor. Dan kita tahu Akhi ketika kita berutang kepada siapapun itu kan hal yang besar. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim disebutkan seluruh dosa orang yang mati syahid itu diampuni kecuali hutangnya. Ketika dia masih punya hutang, wah ahli warisnya harus melunasi atau menunaikannya. Kemudian di hadis riwayat Tirmizi juga disebutkan bahwa ruh seorang muslim itu dia tergantung atau bergantung atau belum pasti nih dia tempatnya di mana, di neraka kah atau di surga kah, dia hisapnya seperti apa, digantungin. Nah itu tepatnya ya, digantungin selama utangnya masih ada. Berarti kan utang ini adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat esensial untuk kita catat. Dan yayasan sekali lagi entah itu kepada investor, entah itu kepada pihak ketiga, entah itu kepada siapapun, pasti memiliki utang. Dan itu harus dicatat dengan baik. Oke, itu yang terkait
mukodimah di apa itu PSAK 45 ya. PSAK 45. Jadi pada dasarnya itu dokumen laporan yang biar secara standarisasi itu memang yang diakui secara kesahihannya ya, keakuntabilitasnya, keterpercayaannya tuh dengan versi standar tersebut gitu. Yang di Indonesia itu disebutnya PSAK 45 ya. Jadi dari sana tuh ada beberapa pedoman yang memang harus diketahui ya. Nah, makanya dari dasar ini kita akan buat suatu pelatihan. Nah, pelatihan ini insya Allah dalam bentuknya online gitu. Tapi tetap ada ujian kan ya? Harus ada ujian karena kan ada praktek dan ujian teori karena kebanyakan ini kalau nggak praktek dan nggak ujian jadi kumaha orang yang bayang-bayang gitu. Orang yang beriman gak kudu diuji heula kan. Rata-rata di yayasan itu kan secara prinsip itu kan random orangnya. Ada yang memang mungkin kata antum bilang ada yang lulusan SMK yang memang mendalami pernah belajar akuntansi, ada yang mungkin orang eksakta tadinya nggak pernah belajar, berarti kan dia harus belajar gitu. Betul. Kan belajar mulai dari istilah, dari terminologinya gitu, dari definisinya gitu. Itu kan jadi panjang lagi. Nah, mungkin nanti di pelatihan ini lebih ke arah praktisnya ya. Praktis secara contoh-contohnya. Mungkin sekali atau 2 pertemuan ya? 2 hayu. Ini saya kalau ngomong bahasa Sunda ngerti nggak? Kayaknya enggak. Bahasa Inggris anak kurang lancar. Bahasa Arab apalagi. Ya gitu. Jadi nanti pelatihannya insya Allah akan dimulai pekan depan. Jadi mungkin hari Senin Selasa udah ada pengumumannya bagi rekan-rekan terkhusus mahasiswa dan mahasiswi Tarbiyah Sunnah Learning atau peserta yang menyaksikan tayangan ini dimanapun atau mendengarkan tayangan ini di podcast untuk segera misalkan berminat ya silakan untuk mengontak seluruh helpdesk kami baik di sosial media ataupun di helpdesk di WhatsApp. Nah wabil khusus WhatsApp itu karena masih banyak chat WA, jadi kalau antum nggak WA terus di up biar cepat dibales gitu karena yang qadarullah helpdesknya karena konsepnya kita relawan kemarin juga diinfokan bahwa ya gitu jadi multitasking, jadi ada waktu 5 menit dibalas yang baru ngerjain yang lain gitu. Jadi mohon dimaklum. Nah kemudian terkait teknis nanti pelatihannya mungkin ada nanti investasi pendidikannya ya selama 2 hari itu sebagai bentuk keistiqomahan antum rekan-rekan nanti pas belajar biar karena udah bayar nih harus sampai beres nih harus sampai bisa gitu. Dan insya Allah investasi tersebut tidak terlalu mahal dan terjangkau lah gitu. Insya Allah nanti lihat saja nilainya berapa di hari Senin atau Selasa nanti. Nah jadi pelatihan itu nanti mungkin menggunakan platform Zoom di mana pesertanya terbatas tidak bisa banyak dan langsung nanti bisa berinteraksi secara interaktif dengan pengajarnya harus itu sendiri di mana nanti mungkin ada tahapan-tahapan yang mungkin ada semacam habis tahapan ini ada kuis ada biar pada paham gitu ya dan silakan untuk banyak bertanya gitu karena momennya seperti itu. Nah lanjut ini terkait dengan pembuatan PSAK 45 ini apakah sulit bagi orang-orang yang memang latar belakangnya bukan orang yang pernah belajar akuntansi lah pada dasarnya ya? Kemarin Ana baru ada pengalaman. Afwan. Ada sebuah yayasan yang mengurus ini adalah punya basic dia dulunya kuliah akuntansi. Cuman itu ternyata sudah belasan tahun yang lalu beliau ya. Kemudian dia sudah kena angin ya. Iya benar. Ilmunya lupa. Dan kemudian dia mencoba tuh menyusun karena investornya minta tuh
ketua yayasannya minta unit yayasan mana sih yang aktivitasnya dalam tanda petik baik, prospektif dan seterusnya. Kemudian ketika dia baca-baca lagi, oh Anani yayasan dan yayasan Anani nirlaba. Sebetulnya seharusnya yang namanya yayasan itu sebetulnya semuanya nirlaba. Sebetulnya kalau kita baca di aturan manapun seperti itu sebetulnya. Kalau laba berarti UD atau CV atau PT. Nah betul. Tetapi pada praktiknya di lapangan yayasan juga iya yayasan laba, juga laba gini kan, laba-laba. Laba-laba ya. Laba itu artinya menghasilkan uang. Menghasilkan itu istilah uang. di apa ya, akuntansinya gitu. Akuntansi, betul. Ekonomi ya, bidang Betul. ekonomi lah. Laba atau profit. Iya. Nah, kemudian ketika dia menyadari bahwa dia itu adalah sebuah yayasan, dalam tanda petik adalah entitas nirlaba, maka dia harus tunduk pada PSAK 45. Tidak hanya sekedar PSAK nomor 1 saja misalnya ya. Kemudian ketika dia mempelajari PSAK 45, ini real story ya. Agak kesulitan memahaminya. Agak kesulitan. Padahal ini sudah punya basic akuntansi yang tadi kena angin selama belasan tahun itu. Nah, sebetulnya memang kembali perlu ada kerjasama antara orang yang mengerti aturannya, PSAK-nya, dengan orang yang mengerti yayasannya. Seorang yang mengerti aturannya, PSAK-nya, tidak akan bisa menyusun laporan keuangan tanpa orang yang mengerti proses bisnis. Betul. Pun demikian dengan yang mengerti proses bisnis, sehari-hari menjalankan, mengerti proses bisnis dari hulu sampai hilirnya, dari A sampai Z-nya. Ketika diejawantahkan dalam sebuah laporan keuangan, bingung kumaha nulis. Benar apa poin-poinnya gitu, poin-poinnya apa saja. Seperti itu. Jadi harus ada komunikasi yang intens dari orang yang ahli seperti itu. Bisa aja jadi pelatihan privat ini ya. Bisa, betul. Iya, jadi setuju. Bagi antum mungkin nanti TSL bukan meluangkan waktu ya. menjadwalkan bagi antum yang ingin free. Kalau pelatihan kan lebih secara umum ya. Ini betul. Privat lebih ke arah konsultasi. Betul, ya. betul. Jadi mungkin bisa. Kalau tadi pelatihan mungkin dia mayoritas teori mungkin ya. Ya, praktek juga nggak kan kalau praktek mah by cash ya. Iya, betul. Kalau konsultasi mah kan by cash, kan cash di tiap yayasan kan beda-beda. Beda-beda, ya? Betul. Nah, itu yang memang kesulitannya di situ. Sedangkan kalau pelatihan kan general ya. General, Anda berbicara ini nih akun-akunnya, ini nih laporan keuangannya dan seterusnya. Tetapi kan jadi harus diikuti karena dasar-dasarnya dari sana. Betul. Guidance-nya dari situ. Nanti kalau pas konsultasi tapi nggak ngerti apa yang di ini, makin lama juga. Betul. Jadi si pelatihan itu bisa jadi dasar. Ketika misalnya nanti kemudian yayasan antum di ACC ini sama ketua, ya udah antum kerjasama nih misalnya sama TSL untuk kita terjun ke lapangan, kita pandu nih sampai mereka berhasil atau mandiri dia bisa bikin sendiri. Ya harus perlu konsep dasar kan mereka mengerti begitu. Berarti ini harus ada sebenarnya sebelum bikin itu ada rapat dulu minimal dari sisi mereka, kesepakatan misalkan terutama kan beban apa aja yang jadi pengeluaran. Betul. Gitu, pemasukan. Betul. Gitu, bukan beban, pemasukan mah ya. Apa aja yang misalnya tuh jadi misalnya tuh akun-akun yang akan jadi beban misal operasional apa aja. Betul. Kemudian ada setiap program yayasan kan mungkin jadi beban ya sebenarnya. Betul. Beban pengeluaran. Nah, mungkin itu yang setiap yayasan akan berbeda-beda. Kayak yayasan yang sekolah sama yang nggak punya sekolah. Dan sekolah juga beda-beda kan. Ada SMA, ada SMP, ada madrasah. Betul. Ya kan beda-beda. Ada yang sosial. Betul. Kayak mungkin salah satu yang terbesar mungkin kayak Peduli Muslim atau apa. Kan itu kan berbeda ya. Secara operasionalnya juga. Betul. Dan ketika misalnya kita mau pakai aplikasi nih, aplikasi akuntansi yang Anda tahu sejauh ini yang recommended ada belasan lah, tidak sampai puluhan. Nggak usah. Nanti promo ya. Endorse. Nah, bagi rekan-rekan betul. Endorse-nya masih di sini ini. Nerima endorsement. Jadi mudah-mudahan media ini bermanfaat bagi umat. Ya silakan untuk bagi antum yang punya brand atau produk silakan, ataupun menyumbang kopi di sini untuk tim
produksi alhamdulillah. Jadi biar sambil ini tuh kopi atau untuk yang lagi menemani sore antum semua di sini gitu. Betul. Ya, alhamdulillah. Diminum dulu. Itu kosong. Kosong ya. Belum ada sponsor. Kosong ya, masih kosong. Nanti di sini bisa ada. Iya. Ya kurang lebih. Ini juga acara naon ya. Oke. Ya begitu akhirnya. Jadi intinya ada aplikasi akuntansi yang selama ini beredar yang Ana bilang hanya belasan mungkin yang recommended, tapi dari belasan itu pun ternyata setelah Ana pelajari satu persatu hanya 5 saja yang dia menyediakan untuk akuntansi yayasan nirlaba. Bayang kan hanya 5. Terus antum misalnya pakai nih aplikasi salah satu yang PSA 45, udah pasti ngahulang. Ngahulang itu apa ya bahasa Indonesianya? Termenung bukan? Termenung, jet lag, crash, hang, Melamun. Ya itulah ya. ngeheng. Gitu. Ya teh kumaha gitu kan. Ini bagaimana? Tapi ini? jadi peluang juga itu ya. Kalau bikin layanan aplikasi jadi udah ada format PASK 45, tinggal udah diisi enter. Iya, jadi bisa di-print, bisa jadi. dilaporin. Betul. Antum bikin lah. Antum bikin lah. Bukan anak. Nanti anak bikin relawan akhirnya nggak hadir di sini. Betul, itu jadi ide lagi. Artinya itu kita sudah menelurkan 3 ide nih dadakan kan dari sini. Yang intinya, mana? Yang ini sponsor. Satu sponsor. Kedua tadi privat ke itu ya. Yeah. Privat ke yayasan secara langsung ke lapangan. Ketiga tadi bikin aplikasi gitu. Nah, tadi itu pun antum tidak akan bisa serta-merta menggunakan aplikasi itu. Kan aplikasi mah hanya tools. Iya, hanya tools. Menggunakannya tetap otoritasnya si SDM-nya, betul, usernya, manusianya harus punya kompetensi. Nah, tujuan pelatihan nanti adalah melatih si brainware-nya ya, si orang. Betul, si brainware-nya ini dia sudah punya kompetensi ketika aplikasinya seperti ini. Ya kurang lebih nanti anak pilih ketika mendebit suatu transaksi begini, suatu mengkredit transaksi seperti ini, seperti itu. Sebenarnya mau tarik dulu mundur, tentang orang-orang ini pasti bingung entitas teh naon sih gitu kan? Yeah. Apa bedanya sama yayasan gitu? Entitas sama organisasi itu apa? Gitu. Entitas itu sebetulnya adalah unit terkecil dari suatu organisasi yang dia bisa memiliki kemandirian. Ini bahasa bebas Ana ya, dari berbagai nomenklatur Ana terjemahkan secara bebas. Unit terkecil dari suatu organisasi yang memiliki kemandirian, entah itu kemandirian hukum dibuktikan dengan berbagai dokumen hukum maupun kemandirian ekonomi, punya anggaran sendiri, ADART sendiri. Nah, Ana boleh kasih contoh TSL atau? Boleh. Ini kan yayasannya Tarbiyah Sunnah. Yeah. Kemudian unit di bawahnya salah satunya adalah TSL. Nah, ini TSL ini unit betul. Dia mandiri, aktivitasnya ada, kemudian punya budget juga kan, ada ADART-nya tersendiri untuk menjalankan learning-nya itu, tujuan pendidikannya itu. Ini sudah bisa dikatakan unit. Nah, unit yang demikian itu dinamakan entitas. Jadi tidak perlu langsung global yayasan nih. Yang namanya entitas itu pasti yayasan. Yang namanya PSAK 45 itu harus di yayasannya, tidak bisa di unitnya. Enggak. Di unit terkecilnya pun yang bernama entitas itu sudah bisa menerapkan PSAK 45. Itu entitas, membedakannya dengan organisasi. Kalau organisasi jelas yayasannya itu sendiri, ada ketua dan seterusnya, ada hierarkisnya, ada struktur organisasinya. Terus nirlaba itu apa? Nirlaba itu ya non laba, dia tidak profit oriented. Dia tidak memiliki tujuan utama ya, sekali lagi tujuan utama ini digaris bawahi, tujuan utamanya bukan untuk mencari keuntungan atau laba tadi, tetapi dalam jalan misalnya dia menjalankan fungsi pendidikan, dari fungsi pendidikan itu ternyata ada pemasukan dari jasa yang dia berikan, itu tetap namanya nirlaba. Itu tetap namanya nirlaba. Di dalam PSAK 45 nanti dijelaskan. Nah, nanti dalam pelatihan Anda belum boleh masuk ke situ berarti ya? Iya, belum. Belum. Biar penasaran. Jadi intinya nanti kita akan belajar apa aja? Nanti kita akan belajar satu, yayasan itu apa? Oh ya. 2, membedakan nirlaba dengan yang profit oriented itu bagaimana? Itu. Jadi ketika antum kadang-kadang kan begini, Ana nih tahun ini di yayasan ini.
Tahun depan kan belum tentu di yayasan mana. Dan belum tentu juga sama-sama nirlaba kan. Ya. Jangan sampai antum pakai PSAK 45 tahun depan di yayasan yang dia profit oriented banget gitu. Nggak kepake, salah. Ketika di audit kacau, investornya marah-marah pasti kan. Nah, membedakan dulu. Oh ya, antum nanti bisa jelas insya Allah membedakan ini nirlaba, ini bukan. Kemudian kita berbicara PSAK-nya itu sendiri. PSAK yang terkait dengan PSAK 45, misalnya PSAK 1, ataupun spesifik khusus nanti kita berbicara di PSAK 45-nya. Itu kan kurang lebih ada 39 halaman, ada puluhan artikel di situ. Nanti kita akan bahas insya Allah sih satu persatu jika waktunya memungkinkan. Kemudian pada akhirnya muara yang diinginkan adalah how to make a financial reporting. Bagaimana cara membuat laporan keuangannya. Anak kasih clue-nya ada 4 laporan keuangan. Apa saja nanti kita bahas. Ya, takut apa? Jet lag. Ngeheng dulu sebelum belajar. Jadi sieun geningan hese kan. Iya, geningan banyak gitu. Iya. Jadi banyak. Jadi banyak geningan. Jadi ya mudah-mudahan nanti bermanfaat. Jadi banyak ya hal yang nanti dipelajari oleh rekan-rekan di pelatihan tersebut. Jadi benar-benar silakan manfaatkan kelas tersebut, kelas khusus yang memang itu bentuk perhatian TSL kepada umat dari di luar sisi core tarbiyah sunnah learning sebagai dirasa Islamiyah pembelajaran jarak jauhnya. Betul. Nah, bagi yang mau bertanya silakan di YouTube, kami tunggu. Ini sebelum kita ngobrol yang lain, dan silakan yang mau ini di YouTube bisa di komentar ya, diketik untuk pertanyaannya. Baik. Sambil menunggu beberapa saat ini, mungkin antum ada informasi yang lainnya terkait ini. Iya. Dokumen ini atau yang terkait atau yang istilahnya yang terdekat dengan dokumen ini yang harus dipersiapkan. Oh gitu. Kalau secara dokumen, secara manual, sebuah siklus akuntansi pasti memerlukan beberapa dokumen akuntansi. Kalau kita masih konvensional, misalnya kita masih tradisional, masih terbatas, belum pakai aplikasi, pertama jelas harus ada suatu dokumen yang kita khususkan peruntukannya untuk jurnal, menjurnal. Nah, menjurnal itu mungkin pasti agak jet lag juga ketika nanti kita pindah terbiasa dengan mencatat, tapi catatannya sifatnya single entry ini. Karena yang namanya jurnal dia double entry, debit kredit itu dua-duanya dicatat. Itu satu jurnal. Kedua, setelah jurnal ada dokumen lagi yang khusus diperuntukkan untuk tadi buku besar. Nah, untuk laporan keuangannya sendiri, menurut saya sih nanti kita pakai toolsnya mungkin ya laptop dan seterusnya. Nah, sebetulnya kalau buku besar pun sama jurnal
menggunakan standar tersebut. Ya, mungkin sebagai